Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audika Priantari Zain dari NIM 18063 11099. Di sini saya akan menjelaskan shortcut yang telah saya buat sebelumnya untuk menyelesaikan tugas dari modul 2 pemrograman berbasis web. Nah, di mana tugas yang diberikan adalah seperti berikut. Jadi di sini saya diminta untuk membuat tampilan program yang saat di running itu tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Nah, di sini saya langsung akan menjelaskan tentang running program yang nomor 1. Ya, di mana langkah yang pertama kita harus membuat 2 shortcut terlebih dahulu. Di mana shortcut yang pertama itu berisikan tentang tampilan pada saat kita akan mengisikan input atau value gitu kan ya. Kemudian untuk shortcut yang kedua itu digunakan untuk menyeleksi input yang telah kita masukkan sebelumnya sehingga output yang akan dihasilkan itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan gitu, atau setelah kita menyeleksi input yang telah kita masukkan tadi gitu. Agar tidak bingung ya, langsung saja ke running programnya atau penjelasan selanjutnya gitu. Nah, di sini ada shortcut pertama yang diberi nama new1php di sini ya. Nah, shortcut di bawah ini atau di sini ya, itu adalah suatu shortcut yang bertipe PHP, namun di dalamnya saya masih menggunakan tag HTML. Kenapa? Karena HTML itu adalah bahasa pemrograman dasar ya, yang digunakan untuk membuat suatu web, istilahnya seperti itu, atau untuk tampilan web gitu. Nah, HTML ini juga dapat mengatur letak dari output yang kita inginkan, seperti membuat tabel, button, isian untuk inputan, judul, header, dan yang lain-lain. Nah, dalam kode yang telah kita buat itu, diketahui bahwa title dari output yang nantinya keluar adalah form data mahasiswa. Ini. Nah, title nanti itu keluarnya itu adalah seperti ini. Jadi semisal di sini kita buat atau kita ketikkan web terserah gitu ya. Nah, ini adalah sebuah title di sini. Kalau di sini Universitas Sriwijaya Madura, maka nanti saat kita membuka dari shortcut yang telah saya buat, maka di sini munculnya form data mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian pada bagian tag body di sini, pada tag body itu terdapat heading atau yang bisa dikatakan sebagai judul dalam web. Semisal tulisan besar gitu ya, tulisan besar yang ada dalam web tersebut gitu. Nah, selain itu terdapat method post ini ya. Ini adalah method post dan action aksi form.php gitu. Nah, maksud dari method post itu adalah suatu atribut metode yang menentukan cara mengirim data formulir. Jadi, data formulir dikirim ke halaman yang ditentukan dalam atribut tindakan gitu. Nah, sebenarnya atribut metode ini itu dibagi menjadi dua, ada get dan ada post. Nah, pada hakikatnya kedua metode ini, yaitu post dan get ini, sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengirimkan nilai atau value variabel ke file lain yang telah diatur oleh sang pembuat program gitu ya, atau programmer. Gitu. Nah, tapi di sini untuk pada kasus ini kita akan menggunakan metode post. Mana ini juga terdapat action sama dengan aksi form.php, di mana nantinya itu akan digunakan untuk mengambil proses percabangan yang telah kita buat di search itu. Jadi ini kan ada search 2 ya, search code aksi form PHP. Nah, nantinya kita akan menggunakan action ke shortcut yang kedua ini gitu. Atau istilahnya shortcut yang pertama dan shortcut yang kedua itu saling terhubung satu sama lain seperti itu. Nah, nantinya shortcut aksi form PHP ini nanti akan mengatur input menjadi rangkaian output gitu istilahnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan pada penampilan atau output program yang setelah dijalankan gitu ya. Nah, kemudian masuk ke penjelasan mengenai pembuatan tabel. Nah,
tabel itu merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri antara baris dan kolom. Tabel sendiri itu dibuat menggunakan tag tabel, seperti ini, tag tabel. Nah, sebuah tabel ini dibagi menjadi baris-baris dan tiap baris akan dibagi ke dalam sel atau kolom. Nah, baris itu sendiri dalam tabel ya, itu dibuat dengan menggunakan tag tr. Ini adalah tag untuk pembuatan baris, gitu. Dan sel atau kolom dalam baris itu digunakan dengan penggunaan tag td, seperti ini, td. Oke. Nah, dalam konteks HTML, tabel itu mempunyai peran yang sangat penting. Selain digunakan untuk menampilkan tabel berisi data, tabel itu juga digunakan untuk menyusun teks dalam kolom ataupun membuat laporan terstruktur lainnya. Nah, ketiga tag tadi, yaitu tag tr, td, dan tag tabel itu tadi, itu adalah tag dasar yang harus ada pada saat pembuatan tabel, gitu. Nah, jadi di sini kan tabel itu digunakan untuk pembuatan tabel ya. Maksudnya istilahnya itu kita ingin membuat tabel, maka kita harus memasukkan atau menuliskan tag tabel ini gitu. Kemudian untuk tr ini kita menggunakan tag tr ini untuk membuat suatu baris. Jadi semisal ya, kan ini kan ada tag tr. Nah, tag tr ini itu dia berpasangan dengan tag /tr ini. Jadi istilahnya itu kayak ini baris pertama itu sampai ke sini. Kemudian untuk baris kedua itu tr ini sampai tr ini gitu. Jadi istilahnya ini tag tr pembuka dan yang ini tag tr penutup gitu. Kemudian jadi kalau bisa disimpulkan, maka untuk tabel yang kita buat pertama ini akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti kita akan membuat 6 baris pada kolom yang akan membuat baris pada tabel yang akan kita buat gitu. Nah, ini kan pada baris pertama kan ini ya. Nah, dalam baris pertama itu terdapat 3 kolom. Ini kan TD-nya ada 3, 1 TD, 2 TD, 3 TD. Nah, jadi dalam satu baris ini itu akan terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama itu berisi nama, kolom yang kedua berisi tanda apa ini? Tanda petik 2. Apa ya? Tanda inilah pokoknya. Terus yang kolom yang ketiga itu berisi untuk kita memasukkan inputan gitu. Nah, ini kan ada input type. Ini ada input type ini kan, input type text. Nah, nanti data atau input yang kita masukkan itu berupa teks atau bertipe teks gitu. Sebenarnya banyak sih, ada varchar dan yang lain sebagainya, tapi di sini saya hanya menggunakan tipe data berupa teks gitu. Jadi sama seperti yang sebelumnya untuk penjelasan dari type ini ya, ini ada type juga, ini ada type varchar dan yang lainnya itu untuk tipe datanya, tipe data dari inputan yang nantinya akan kita masukkan gitu. Kemudian di sini juga ada type submit gitu ya. Nah, di mana yang berarti inputan yang nantinya telah kita masukkan itu akan diproses atau akan diarahkan pada penampilan output gitu. Nah, dalam kasus ini jika kita menekan tombol submit ini, maka output program akan berjalan mengikuti sistem percabangan yang telah kita buat pada source code aksi form ini. Gitu. Kemudian terdapat juga input reset. Nih, nah itu digunakan untuk melakukan pengisian data kembali. Nah, dalam kasus ini, jika kita menekan tombol reset, maka output program yang awal itu tidak akan terlihat atau akan kembali kosong gitu. Nah, tadi kan saat kita mengklik gitu ya, menekan tombol submit ini berarti nanti input yang telah kita isi di nama, jurusan, alamat, komentar itu akan diproses. Proses kemana? Proses ke source code yang kedua di sini. Nah, nantinya maka akan muncul tampilan ini gitu.
Sekarang langsung coba kita run aja ya. Sebelumnya jangan lupa kita harus mengaktifkan examnya terlebih dahulu. Kita start. Kemudian di sini kita ketikkan nama dari kode atau source code kita ya. Nah, tadi kan nama file untuk mengisikan input adalah source code yang new1php. Jadi di sini kita tulis new1php, kemudian kita enter, maka yang keluar adalah seperti ini. Nah, ini adalah header gitu ya. Ini yang dinamakan header atau yang kalau di sini ya. Di sini itu namanya ini H2. Kita beri tag H2, form data mahasiswa. Seperti itu. Nah, kemudian juga terdapat kata-kata ini ya, nama, jurusan, alamat, komentar sesuai dengan yang telah kita ketikkan sebelumnya. Jadi ini ada nama, ya jurusan, alamat, dan komentar. Nah, ini adalah baris yang pertama. Baris pertama nama ini ya. Baris pertama nama, kemudian kolom yang satu berisi nama, kolom kedua berisi tanda ini. Kemudian untuk yang ketiga, kolom yang ketiga itu berisi kan inputan. Ya kan? Berisi inputan yang bertipe data teks. Ini, ya kan? Itu. Sama juga untuk baris-baris dan kolom selanjutnya. Gitu ya. Nah, untuk yang tampilkan ini kan bertipe data submit, ya kan? Dengan tampilannya itu atau yang akan ditulis di sini itu tampilkan. Jadi nanti saat kita klik tampilkan ini, maka proses dari submit ini akan berjalan gitu. Nah, sekarang kita coba untuk mengisi namanya terlebih dahulu. Misalnya seperti ini ya. Kemudian kita tampilkan. Atau istilahnya kalau semisal kita mengklik tampilkan ini, maka istilahnya kita juga akan mensubmit gitu ya. Akan mensubmit input yang telah kita tulis sebelumnya di sini. Klik tampilkan, maka nanti yang keluar adalah source code yang kedua, yaitu source code dari aksi form.php ini gitu. Nah, ini kan tadi kan saya mengisikan nama saya atau nama pada form inputan kan Audika Briantari Zain. Gitu kan? Maka nanti pada output juga itu akan ditulis nama saya Audika Briantari Zain. Nah, di sini untuk penjelasan dari source code yang kedua itu ya. Ini di sini echo itu digunakan untuk menampilkan statement yang telah kita buat. Jadi untuk garis sama dengan ini, tulisan data mahasiswa ini akan terprint di output ini, gitu kan. Kemudian juga hasil yang dimasukkan dalam form adalah itu kan juga akan terprint di sini. Nah, untuk BR ini itu istilahnya sebagai enter atau untuk memulai baris selanjutnya gitu. Jadi biar nggak panjang ke samping gitu. Jadi kita enter, istilahnya seperti itu. Nah, di sini ada echo post nama. Nah, di sini itu untuk menampilkan nama yang telah saya tulis di input sebelumnya gitu. Sama juga untuk echo post jurusan ini, yaitu untuk menampilkan atau untuk memanggil dari inputan yang telah saya masukkan di source code yang sebelumnya tadi gitu. Nah, itu adalah penjelasan untuk running program atau source code yang untuk tampilan pertama gitu ya. Kemudian masuk ke tampilan kedua atau tugas yang kedua, yaitu kita disuruh untuk membuat tampilan seperti ini. Oke, langsung masuk ke contoh programnya atau contoh source code yang telah saya buat. Nah, di sini saya telah membuat source code yang pertama untuk inputan, yaitu untuk mengatur desain tabel untuk memasukkan inputan seperti itu. Sama seperti sebelumnya sebenarnya, ini juga ada tag HTML, di mana HTML itu sebagai bahasa pemrograman dasar yang nantinya akan digunakan untuk membuat suatu web gitu kan. Nah, di sini juga ada title, tapi di sini title-nya tidak ada. Gitu ya.
Title tidak ada, tidak apa-apa. Terus ini untuk H1 itu untuk judul tadi. Kalau di sini kan judulnya tadi kan apa tadi? Form data mahasiswa. Sedangkan di sini judulnya ada kondisi percabangan gitu. Nah, kemudian untuk form action. Nah, ini untuk action sama seperti sebelumnya, itu nanti semisal kita telah mengisikan nilai atau input di masing-masing tempat ini ya. Maka nanti bila kita submit, maka output yang dihasilkan akan mengarah ke source code yang bernama new3 ini gitu. Sama seperti sebelumnya, kalau ini tuh untuk menampilkan atau untuk membuat tampilan yang nantinya akan kita masukkan input gitu. Sedangkan untuk yang source code yang kedua itu digunakan untuk menyeleksi. Setelah kita memasukkan input, maka input tadi akan diseleksi di source code yang kedua ini supaya output yang dihasilkan itu sesuai dengan program yang kita tulis sebelumnya gitu. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, di sini kan ada tabel. Tabel digunakan untuk membuat tabel. Nah, di sini ada border 1 tulisannya gitu kan. Nah, untuk TR di sini. TR yaitu baris kan, untuk membuat baris. Seperti ini ada baris pertama yang berakhir sampai sini, ya kan? Ini ada baris kedua yang sampai ke sini, ini kan baris kedua. Kemudian untuk baris ketiga ini sampai sini, dan baris yang keempat ini sampai sini, ya kan? Ini yang terakhir ada tabel kelima, TR ini sampai ke sini, gitu kan? Nah, di mana baris yang pertama itu digunakan untuk memasukkan nama. Ini nama, nah ini dengan tipe data teks juga, gitu. Atau inputan yang nantinya akan kita buat itu bertipe data teks. Baris yang kedua ada tulisan jenis kelamin. Jadi nanti di sini kita akan disuruh untuk mengisikan atau memilih dari jenis kelamin tersebut. Nah, di sini ada tag select jenis kelamin. Berarti nanti di sini kita akan istilahnya tinggal memilih saja. Ini kan untuk tag ini. Ini adalah tag select atau memilih, tinggal memilih saja inputan yang ingin kita masukkan. Nah, di sini optionnya itu ada laki-laki dan perempuan. Berarti nanti yang muncul di sini di select ini atau muncul di pemilihan ini ada laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tag penutup tag tadi ya. Jadi cuma pelengkap dari tag-tag pembuka ini gitu. Nah, ini juga ada tag usia untuk memasukkan usia yang bertipe data integer, atau berarti kita hanya bisa mengisikan angka saja, tidak bisa huruf. Ini juga untuk tag submit, di mana nantinya setelah kita mengisikan data, gitu ya, kita telah mengisikan data, maka jika kita klik submit, maka akan diarahkan ke program yang kedua, ya kan? Kita diarahkan ke program yang kedua ini, itu. Untuk reset itu untuk mengosongkan kembali tempat-tempat kita saat ingin memasukkan nilai. Jadi jika kita ingin memasukkan data kembali atau data ulang, maka nanti kita harus menekan reset agar tampilan atau isi dari tiap kolom itu bisa kosong gitu. Nah, di sini untuk di source code yang kedua itu untuk menyeleksi output apa yang nantinya akan keluar setelah kita melakukan atau mengisikan input gitu kan. Nah, di sini ada nama. Variabel nama ini digunakan untuk menyimpan gitu kan ya, menyimpan dari inputan yang telah kita masukkan di source code yang ini gitu. Misal di sini kita telah mengisikan nama kita semisal Audika Briantari. Maka nanti expose nama ini akan memanggil gitu kan, akan memanggil nama kita, nama Audika Briantari. Dan nama yang Audika Briantari tadi akan disimpan di variabel nama ini gitu. Begitupun juga dengan variabel yang lain. Kemudian untuk echo ini digunakan untuk menampilkan dari statement yang telah kita tulis. Jadi di sini akan ditampilkan ini nama saya, bla 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 bla. Nah, di sini kan ada $ nama saya ya. Ini berarti kita memanggil dari
value atau nilai yang ada dalam variabel nama. Kan tadi namanya Audika, berarti di sini nanti yang tertulis atau yang tercetak outputnya itu adalah nama saya Audika. Saya berjenis kelamin apa, misal kita memasukkan perempuan, maka nanti yang muncul adalah perempuan, seperti itu. Nah, ini kan untuk usia juga bisa gitu kan. Nah, setelah kita memasukkan setelah kita menampilkan tampilan yang berejo ini ya, yang di tampilan pertama ini, maka di sini juga ada proses seleksi gitu kan, dimana misal usia yang dimasukkan tadi usia 19 tahun misalkan, usia 19 tahun, maka kita seleksi di sini dengan proses percabangan switch, di mana nanti nilai yang akan kita bandingkan itu adalah nilai dari variabel usia gitu. Jadi case yang pertama ini jika usia kurang dari sama dengan 4, maka nanti output yang keluar adalah ini, saya tergolong dalam usia balita. Tapi jika semisal nilai dari variabel usia ini itu kurang dari sama dengan 11, maka statement yang keluar adalah ini, saya tergolong dalam usia anak-anak, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian langsung saja kita run aja ya. Nah, di sini kan tadi untuk penampilan input itu kan kita menggunakan namanya itu aksi form 3. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah tampilan atau tampilan awal saat kita ingin memasukkan input gitu kan. Di sini kita tulis namanya Audika Briantari. Jenis kelamin perempuan, usia 21 tahun. Nah, sebelum kita tampilkan, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi percabangan ini. Ini adalah heading ya, yang telah kita tulis di sini, atau H1 ini. Nah, maksud saya ini adalah headingnya atau judul yang akan terdapat pada atas ini kan, atau sebagai judul lah istilahnya gitu. Dan kita tampilkan seperti ini. Nah, ini adalah yang keluar gitu kan, output yang keluar. Nah, di sini kan seperti ini sebelumnya. Nah, ini adalah hasil setelah kita running dari source code yang bernama aksi form 3 tadi kan. Jadi, setelah saya mengisi tabel, kan pasti saya mengisikan input tadi ya. Jadi nanti yang ditulis atau akan yang keluar itu adalah seperti ini. Masuk ke new3.php. Karena tadi action yang saya tulis tadi kan menuju ke source code new3.php ini gitu. Jadi di sini akan keluar ya kan. Echo, nama saya tadi kan saya mengisikan Audika Briantari Design. Terus jenis kelamin tadi saya mengisikan jenis kelamin perempuan, maka di sini juga muncul jenis kelamin perempuan. Nah, kemudian pada saat ini saya menginjak usia tadi saya mengisikan angka 21 tahun, maka untuk usia di sini juga akan muncul 21 gitu. Nah, kemudian di sini setelah statement dalam echo ini sudah tercetak semua gitu ya, maka langsung di sini yang di bawahnya kan ada terdapat seleksi percabangan switch. Jadi di sini untuk yang dilakukan perbandingan itu adalah nilai dari variabel usia, di mana tadi nilai dari variabel usia yang saya masukkan adalah usia 21 tahun. Berarti di sini yang cocok atau yang kondisinya itu cocok dengan input saya adalah ini, dimana usia saya kan kurang dari sama dengan 21 tahun. Ini kan berarti nanti output yang akan dihasilkan adalah ini, saya tergolong dalam usia remaja. Ini. Tapi jika di sini tadi saya mengisikan umur 4 tahun, itu berarti kan kondisi yang cocok atau kondisi yang sesuai itu adalah kondisi yang pertama ini. Nah, dimana jika nanti saya mengisikan usia saya sama dengan 4 tahun, maka output yang di sini yang akan tercetak
itu bukan dalam usia remaja, tapi dalam usia balita, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke program yang ketiga, yaitu program yang tampilannya itu seperti ini. Untuk kelulusan ya. Nah, ini adalah dua source code juga, ada new 2 PHP dan aksi form 2 PHP. Sebenarnya untuk penjelasannya sama juga. Untuk yang source code yang pertama itu digunakan untuk tampilan saat kita ingin memasukkan input gitu. Oke, jadi di sini kan ada title, form nilai mahasiswa, yang penjelasannya sama seperti tadi sebagai di sini ya. Jadi ini yang muncul itu adalah form nilai mahasiswa gitu. Dan di sini juga ada H2 atau heading yang digunakan nanti akan muncul yang paling atas gitu kan ya, sebagai judul lah istilahnya. Nah, kemudian untuk dari form ini, dari tabel itu nanti yang akan dibuat untuk pembuatan tabel gitu. Untuk metode kita masih sama menggunakan metode post dan action nantinya akan diarahkan ke source code aksi form 2 ini gitu. Jadi setelah kita menekan tombol submit, setelah kita mengisi inputan, maka nanti tampilan yang keluar adalah tampilan dari source code aksi form 2 ini gitu. Sama di sini, karena di sini ada TR-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Maka nanti akan muncul 4 baris dalam suatu tabel itu tadi. Dan akan muncul 3 kolom pada tiap baris. Jadi satu baris ada 3 kolom gitu. Di sini juga ada nama, nanti inputan yang akan kita isikan itu adalah nama, nilai, sudah, hanya nama dan nilai saja. Kemudian di sini juga ada submit yang bertipe submit ya. Nah, itu nanti yang akan mengarahkan kita untuk masuk ke source code kedua atau aksi form 2 ini gitu. Dan di sini juga ada if, iset post nilai. Jadi iset itu digunakan untuk mengambil itu kan, untuk mengambil nilai atau value dari variabel nilai di source code sebelumnya. Nih di variabel nilai ini. Gitu. Jadi semisal di sini di inputan kita mengisikan nilai 91 gitu misal. Maka nanti nilai 91 ini akan dipanggil oleh si iset ini dan akan ditampung pada variabel nilai ini. Gitu. Untuk penjelasan ini sama ya, Ico untuk mengeprint atau mencetak statement yang kita tulis. Jadi nanti untuk output data nilai mahasiswa itu akan keluar gitu. Untuk BR, di sini BR sama untuk sebagai enter ya, atau untuk memulai baris baru gitu. Kemudian di sini kan tadi yang diambil kan nilainya dari inputan nilai sebelumnya tadi ya. Jadi di sini anggap saja kita sudah mendapatkan nilai dari inputan sebelumnya, semisal nilainya 91. Berarti variabel nilai di sini itu berisi 91. Nah, kemudian yang kita bandingkan untuk percabangan if else if ini yaitu dari nilai tadi. Jika nilainya itu lebih dari 90 dan nilai kurang dari sama dengan 100, artinya berarti nilai 90 sampai 100 gitu ya. Itu maka statement yang keluar adalah statement seperti ini. Dengan keterangan lulus dan nilainya itu adalah A. Tapi jika kita memasukkan input tadi dengan nilai 81 misal, berarti nanti yang keluar adalah echo dalam kondisi else if yang kedua ini. Karena 81 itu sesuai atau benar dengan kondisi ini, gitu kan? Nilai yang lebih dari 80 dan nilai yang kurang dari sama dengan 90, maka output yang keluar adalah seperti ini. Sama seperti else if yang lain, maka jika nilai yang kita masukkan tadi itu sesuai dengan antara kondisi ini, maka nanti yang keluar itu adalah echo dari masing-masing kondisi ini. Gitu. Jadi tergantung nilainya berapa, terus diseleksi sama percabangan else if ini. Kalau semisal
nilai yang kita masukkan tadi itu ada dalam dalam kondisi else if atau sesuai dengan salah satu kondisi else if ini, maka echo-nya juga akan keluar sesuai dengan else if mana yang sesuai kondisinya gitu. Tapi kalau semisal tidak ada yang sama di antara keempat kondisi ini gitu ya, maka nanti yang keluar adalah ini, yang else. Masukkan nilai dengan range 1 sampai 100. Langsung masuk saja ke runningnya ya. Di sini kita running new spasi 2.php. Kita enter. Nah, ini adalah tampilannya. Tuh kan ya. Jadi di sini akan muncul headingnya ya, heading H2 ini. Form nilai mahasiswa ini keluar ya. Form nilai mahasiswa. Kemudian terdapat 2 baris, yaitu baris yang pertama yang ini, baris kedua yang ini. Kolom 1 berisi nama, kolom kedua ini, kolom ketiga untuk inputan. Jadi langsung kita tulis di sini, nilai di sini semisal 91. Kemudian kita submit ya di sini kan, submit atau klik kelulusan. Maka yang keluar adalah tampilan seperti ini. Kenapa? Karena nilai 91 itu kan sesuai dengan kondisi pada if ini, gitu kan. Jadi yang keluar adalah echo atau statement pada kondisi if yang pertama, gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai shortcut yang telah saya buat terkait tugas dari Lapres Modul 2 Pemrograman Berbasis Web. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.